Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan jiwa kita dan terus menyertai kita melalui rohnya yang kudus. Mari malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan pengenalan kita akan Yesus Kristus melalui perjumpaan tokoh-tokoh perjanjian baru dengan Yesus. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya yang berjumpa dengan Yesus, dan malam hari ini kita akan belajar dari pengalaman Sakius. Mungkin ini sudah pernah saudara dengar ya khotbah tentang Sakius, tetapi coba kita akan melihat lagi kisah ini. Kita akan lebih mengenal siapa Yesus dan bagaimana Yesus mengasihi orang yang terhilang. Saya memberi tema Sakius bertemu Yesus. Ya, ketika orang berdosa itu dicari oleh Allah. Ya, Sakius bertemu Yesus. Ketika orang berdosa dicari oleh juru selamat. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah kebutuhan yang sangat mendalam dalam hati setiap manusia. Saya yakin kita sepakat dengan kebutuhan itu. Bapak Ibu, setiap kita tentunya ingin diterima, ingin dikasihi, dan ingin dihargai. Amin Bapak Ibu. Saya punya keinginan yang seperti itu. Ya, saya di rumah saya ingin diterima oleh istri saya ingin diterima oleh anak-anak saya. Bayangkan kalau saya suami, saya ayah tidak diterima. Saya ingin dikasihi oleh mereka. Dan saya juga ingin dihargai, itu kebutuhan Bapak Ibu. Dan saya yakin istri saya juga punya kebutuhan yang sama. Anak-anak saya juga punya kebutuhan yang sama. Ya, termasuk di gereja kita, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya juga ingin diterima oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin merasa dikasihi. Saya ingin merasa dihargai. Bapak Ibu mengasihi saya? Loh, sampai sebagian tok. Bapak Ibu menghargai saya? Sekali lagi pasti semua nih. Bapak Ibu menerima saya?
Oh puji Tuhan, Bapak Ibu kita membutuhkan hal itu. Dan saya yakin di antara kita sesama orang percaya, kita ingin sama-sama diterima. Kita ingin sama-sama merasakan dikasihi. Kita ingin sama-sama merasakan dihargai. Itu sebabnya jangan cuek satu dengan yang lain. Amin. Jangan pura-pura tidak kenal Bapak Ibu ya. Semua kita butuh itu. Makanya Yesus berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Seperti aku sudah mengasihi kamu. Terimalah seorang akan yang lain. Hargailah seorang akan yang lain. Hormatilah seorang akan yang lain. Itu sangat penting. Amin. Makanya sempatkan kalau sementara masuk ke gereja bersalaman, menyapa. Itu sesuatu yang penting. Itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah namun demikian Bapak Ibu sayangnya ada banyak orang yang mencoba memenuhi kebutuhan itu dengan cara-cara yang salah. Ya ada kalanya orang ketika dia ingin diterima, ingin dikasihi, ingin dihargai, dia akan berusaha untuk mengejar kekayaan. Karena orang berpikir kalau kaya pasti saya diterima, kalau kaya pasti saya dihargai. Kalau kaya pasti saya dikasihi. Kadang orang mengejar popularitas, orang mengejar jabatan untuk mengalami penerimaan itu. Tetapi saya mau mengatakan itu semua adalah cara yang salah. Amin. Amin. Sebab penerimaan, kasih dan penghargaan itu pertama-tama hanya bisa kita dapatkan secara utuh, secara sempurna melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang sukses, ada banyak orang yang populer, ada banyak orang yang memiliki banyak hal dalam dunia ini, tetapi hidupnya tetap kosong. Merasa sepi, tidak berharga Bapak Ibu. Nah disinilah kita melihat Sakeus. Ya. Sakeus adalah gambaran yang secara dunia memiliki banyak hal dalam hidupnya. Tetapi dia tidak merasa dikasihi. Dia tidak merasa dihargai, dia tidak merasa diterima. Sakeus memiliki uang Bapak Ibu, tetapi dia kehilangan damai sejahtera. Sakeus memiliki kedudukan, tetapi dia kehilangan penghargaan dari orang-orang sebangsanya. Ia dikenal oleh banyak orang, tetapi tidak dikasihi oleh orang-orang sebangsanya. Ini penderitaan yang amat sangat. Saya aja stres kok kalau saya khotbah, Bapak Ibu tidak ada amennya. Apalagi Sakeus saudara, stres dia. Punya banyak hal tetapi sepi. Tidak ada kasih, tidak ada penghargaan, tidak ada penerimaan. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya hidupnya berantakan Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, Sakeus. Sampai suatu hari Sakeus bertemu dengan Yesus dan perjumpaan itu mengubah hidupnya. Amin. Disinilah kita melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban atas kebutuhan itu. Amin. Dia jawaban untuk kita bisa merasa diterima, merasa dikasihi, merasa dihargai. Tidak ada pribadi yang seperti Allah, yang seperti Yesus, yang mau menerima kita apa adanya. Ya. Pujian itu mengatakan tidak ada kasih di dunia yang sama seperti kasih Allah yang menerima kita apa adanya. Bahkan karena kasihnya yang besar itu, Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu melalui kisah Sakeus kita akan belajar. Kristus itu tidak menunggu orang berdosa itu jadi baik untuk datang kepadanya dan diselamatkan, tidak. Tapi Yesus datang mencari orang berdosa. Amin. Ini kasih yang sangat besar. Dia tidak menunggu kita jadi sempurna untuk menerima perkenanannya. Tetapi dia datang mengorbankan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Allah dan untuk menjadikan kita anak-anaknya yang kekasih. Yesuslah
satu-satunya kebutuhan terbesar kita. Amin. Dan kalau kita menikmati kasih Tuhan, menikmati penerimaannya, menikmati keselamatannya, kita tidak akan khawatir dengan apapun juga dalam hidup ini. Amin. Orang boleh membenci kita, orang boleh menolak kita, tetapi kalau Yesus bersama-sama dengan kita, kita mendapatkan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mempelajari beberapa hal supaya kita lebih mengenal siapa diri kita dan lebih mengenal Yesus yang begitu mengasihi kita dan sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah, yang pertama perhatikan Bapak Ibu, melalui kisah Sakeus ini kita belajar bahwa ternyata manusia itu dapat memiliki segalanya, tetapi tetap kehilangan kehidupan yang sejati. Mengapa Bapak Ibu? Karena kehidupan yang sejati tidak didapat dari apapun juga yang ada di dunia ini. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh dengan kecukupan, damai sejahtera, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita membaca tadi di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bagaimana Lukas memperkenalkan Sakeus dengan kalimat yang singkat tetapi sangat dalam. Ya, dikatakan seperti ini. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Bayangkan, dia adalah gambaran orang yang memiliki segala-galanya. Kalau manusia atau masyarakat menilai keberhasilan seseorang berdasarkan jabatan, berdasarkan kekayaan, maka Sakeus adalah seorang yang berhasil, Bapak Ibu. Ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Dia punya posisi, dia punya pengaruh, dia punya kekayaan, dan saya yakin dia punya kenyamanan hidup. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat bahwa Sakeus adalah orang yang berbahagia. Sama sekali tidak. Justru Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa di balik semua pencapaian yang dimiliki oleh Sakeus, ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Ada kekosongan di dalam hidupnya. Sekalipun dia punya segala sesuatu. Dia punya banyak hal, tetapi ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh semua yang dia miliki pada waktu itu. Inilah pergumulan manusia Bapak Ibu. Ingatlah pujian lama itu, ya ketika kita cari damai ke gunung-gunung kita nggak akan pernah temui. Amin. Damai hanya ada di dalam Yesus. Amin. Itulah yang dialami oleh Sakeus. Bapak Ibu, sekali lagi Sakeus itu memiliki jabatan tinggi, memiliki kedudukan, tetapi dia ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Dia tidak diterima oleh orang-orang sebangsanya. Dia seorang kepala pemungut cukai loh. Ini bukan jabatan biasa. Ini jabatan yang tinggi. Tetapi ada sisi lain dari keberhasilan itu. Orang-orang Yahudi itu membenci para pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai orang berdosa. Disebut sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Mereka bekerja untuk penjajah Roma. Dan seringkali para pemungut cukai ini mereka mengambil pajak itu jauh melampaui jumlah yang seharusnya. Sehingga dengan demikian Sakeus tidak dihormati, Sakeus tidak dihargai, Sakeus tidak diterima, Sakeus tidak dikasihi. Bapak Ibu, ini juga memberikan kepada kita satu gambaran bahwa keberhasilan, kesuksesan tanpa kehidupan yang benar di hadapan Allah itu tidak akan mendatangkan kepuasan yang sejati. Amin. Saudara, orang yang sukses dengan cara-cara yang keliru itu enggak ada kebahagiaan. Bapak Ibu, Allah itu tidak hanya melihat hasil, Allah itu melihat cara, Allah itu memperhatikan proses. Jangan sampai kita berhasil dengan cara-cara yang salah. Amin. Itulah akibatnya saudara. Sukses tapi enggak dihargai. Punya kedudukan tapi tidak dihormati. Mungkin orang takut tapi tidak menghormati. Seseorang bisa
mencapai kedudukan yang sangat tinggi, tetapi dia kosong, tidak memiliki apa-apa. Mari Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang ini yang mengejar kedudukan ya dalam berbagai macam bentuk, tetapi pertanyaannya, saya mau mengatakan, penghargaan dari manusia itu tidak akan pernah dapat menggantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kesuksesan seperti apapun juga tidak akan dapat mengisi ruang hati kita yang kosong. Hati kita terlalu besar hanya untuk kekayaan, Bapak Ibu. Hati kita terlalu besar hanya untuk kesuksesan, hanya untuk kesenangan dunia. Hati kita membutuhkan yang maha besar, itulah Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau memandang kepada Yesus, amin. Nah, Sakeus juga punya kekayaan, tetapi dia kehilangan kepuasan hidup. Dikatakan dia seorang yang kaya. Tentunya dia memiliki rumah yang nyaman, dia memiliki kehidupan yang mapan, masa depan ekonomi yang aman, tetapi tidak lengkap hidupnya. Buktinya apa Bapak Ibu? Ayat yang ketiga mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Loh saudara, kalau udah kaya, udah mapan, dia adalah orang yang terhormat di kalangan orang Roma, dia kepala pemungut cukai. Lalu kenapa dia masih berusaha untuk melihat Yesus? Kata berusaha ini menunjukkan ada dorongan kebutuhan yang sangat kuat Bapak Ibu. Mengapa dia berusaha? Karena sekalipun Sakeus seorang kaya, dia memiliki kebutuhan yang tidak pernah dapat dibeli oleh kekayaan. Amin. Bapak Ibu, tidak semua kebutuhan kita dapat diberikan oleh harta benda. Contoh keselamatan jiwa kita. Seberapa banyak harta kita tidak bisa membeli keselamatan Bapak Ibu. Keselamatan hanya oleh kita terima, hanya bisa kita terima dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, uang bisa membeli rumah, bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi tidak bisa membeli damai, saudara. Uang bisa membeli kenyamanan, tetapi tidak dapat menjamin keselamatan kita. Uang bisa membuat orang terkenal, tetapi tidak menjamin hidup kita dapat benar di hadapan Allah. Dan Sakeus menemukan kenyataan itu. Mari Bapak Ibu, Yesus pun juga berkata, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Makanya kalau malam hari ini kita berkumpul, kita bukan untuk mencari berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang sifatnya jasmania. Kita datang karena kita mau menikmati persekutuan dengan Yesus. Kita mau membangun pengenalan yang lebih lagi tentang Dia. Kita mau semakin berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebenarnya Sakeus ini masalahnya bukan pada kekayaan ya. Dia kaya kok, maksudnya bukan masalah kekurangan. Dia kaya, dia memiliki segala hal, tetapi masalahnya dia tidak punya damai sejahtera. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih penting daripada damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Amin. Dan damai sejahtera hanya didapat di dalam persekutuan dengan Allah. Kita ini diciptakan untuk Allah. Maka kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, seberapa banyak pun yang kita miliki dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kedamaian. Nah, kita juga bisa melihat itu karena Sakeus ada kerinduan yang belum dijawab sehingga dia mencari Yesus. Bapak Ibu perhatikan di sini, ketika dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, ini adalah titik balik atau titik awal dari perubahan hidup Sakeus. Di tengah kesuksesannya, ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yang tidak didapat dari semua pencapaiannya. Dan menarik sekali Bapak Ibu. Dia datang bukan karena sakit, dia bukan datang karena miskin, dia datang bukan karena
penderitaan yang lain, tetapi dia merasa ada kekosongan dalam dirinya. Mari Bapak Ibu, kisah Sakius memanggil kita untuk memeriksa hidup kita. Hal yang terutama yang perlu kita tanyakan hari-hari ini adalah bukan soal apakah saya berhasil, apakah saya sukses, apakah hidup saya berkecukupan, tetapi yang sangat penting bagi kita adalah apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Apakah kita memiliki persekutuan yang benar dengan Yesus. Karena Yesuslah yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kita Bapak Ibu. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, Yesus itu mencari orang yang dianggap tidak layak. Nah ini saudara. Ya seringkali kita ini merasa tidak layak, ya kadang-kadang kita berdoa aja takut, ke gereja takut, saya nggak layak. Melayani takut karena berpikir saya tidak layak. Tetapi dalam kisah ini kita melihat bahwa Yesus itu mencari orang yang tidak layak Bapak Ibu. Kalau tadi kita melihat bagaimana Sakius memiliki segala sesuatu tetapi kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya dan dia berusaha melihat Yesus. Dan yang kedua kita akan melihat bahwa sebelum Sakius mencari Yesus, sesungguhnya Yesus itu sudah menemukan Sakius. Ini luar biasa kasih Tuhan Bapak Ibu. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Inilah inti dari kasih karunia Allah Bapak Ibu. Allah tidak menunggu orang jadi baik untuk dapat diselamatkan. Tetapi Allah itu mencari orang yang dianggap tidak layak. Agama-agama di dunia ini menggambarkan manusia yang berusaha untuk mencari Allah. Tetapi Injil Yesus Kristus berbicara tentang Allah yang mencari manusia. Ini kasih karunia Allah. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita hari ini ada di ruangan ini, karena Yesus sudah menemukan kita. Dan kalau Injil masih diberitakan untuk saudara dan saya, itu artinya Allah begitu mengasihi kita. Karena hanya Injil, firman yang dapat memerdekakan kita, yang dapat membebaskan kita. Kalau Bapak Ibu masih dijangkau dengan firman itu berkat. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih dinasehati, masih ditegur, itu berkat. Alkitab mengatakan di hari-hari terakhir banyak orang yang menutup telinganya buat ajaran yang sehat dan membuka telinganya bagi dongeng Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan kita diingatkan kembali bahwa keselamatan itu terjadi karena Yesus berhenti dan memanggil Sakius. Amin. Sakius memang mencari Yesus, tetapi bukan Sakius yang menemukan Yesus. Yesus yang menemukan Sakius. Yesus yang berhenti tepat di bawah pohon ara itu. Yesus yang melihat ke atas dan Yesus yang memanggil Sakius. Ini kasih karunia Bapak Ibu. Begitu luar biasa kasih Allah. Yesus melihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu kemungkinan ada banyak orang penting pada waktu itu. Mungkin ada pemimpin agama. Ada orang-orang terhormat pada waktu itu. Tetapi Yesus menemukan Sakius terlebih dahulu. Orang memandang Sakius sebagai orang yang tidak layak. Dia pemungut cukai, dia orang berdosa, dia pengkhianat. Dia tidak layak ditolong. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda. Sakius adalah orang hilang yang perlu diselamatkan. Malam hari ini. Yakinlah, ketahuilah Yesus melihat saudara pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Kalau firman ini disampaikan, Yesus mau mengingatkan kita,
Jangan merasa engkau tidak layak, jangan merasa engkau ditinggalkan. Kalau Sakius aja dilihat, apalagi saudara dan saya yang sudah percaya dan menjadi anak-anaknya. Amin. Kita ini anak-anak yang kekasih ya, jangan ada yang ragu. Seringkali kalau orang dalam pergumulan, oh apakah Tuhan mengasihi saya atau enggak ya? Enggak Bapak Ibu, dia setia kok. Ya, dia setia, dia Allah yang setia. Mari Bapak Ibu, kita melihat perbedaan cara pandang antara manusia dengan cara pandang Tuhan. Kita seringkali melihat orang dari hidupnya sekarang, dari masa lalunya. Seringkali kita menghakimi orang dari keadaannya, tetapi Yesus melihat orang dengan kasih. Kalau orang banyak melihat Sakius sebagai orang yang tidak layak, sebagai orang berdosa, Yesus melihatnya sebagai seorang yang pantas untuk diselamatkan. Amin. Pantas bukan karena kebaikannya, pantas karena kasih Tuhan. Karena kehendak Allah untuk menyelamatkan dia. Karena keputusannya untuk menyelamatkan Sakius, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Kita ada banyak melihat contoh pada masa perjanjian lama. Orang melihat Daud hanya sebagai seorang penggembala domba. Yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi Allah melihat Daud sebagai calon raja, saudara. Orang melihat Petrus sebagai orang yang gagal sebab pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Yesus melihat dia sebagai seorang rasul yang akan dipakai dengan secara luar biasa oleh Tuhan. Mari, saudara jangan khawatir. Orang mungkin bisa merendahkan kita. Orang mungkin memandang kita tidak berharga. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia memandang kita berharga sebab dia telah mati untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Bapa telah memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus dan Yesus telah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Jangan ada yang merasa, saya terlalu jauh dari Tuhan. Saya punya masa lalu yang buruk, saya punya kehidupan yang tidak baik sekarang. Jangan saudara meragukan Tuhan, apakah Tuhan mau menerima saya? Tidak saudara. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak sehingga tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur sehingga tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena kasih yang besar itu, Yesus memanggil Sakius secara pribadi. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, di tengah kerumunan banyak orang. Dia memanggil Sakius dengan nama saudara. Sakius, segeralah turun. Ya, ini luar biasa. Sebelumnya Sakius tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Sakius berusaha untuk melihat seperti orang apakah Yesus itu. Dia belum pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi Yesus, dia maha tahu Bapak Ibu ya. Dia memanggil dengan nama. Malam hari ini saya mau mengingatkan, Yesus mengenal saudara pribadi lepas pribadi. Kalau saya seringkali lupa nama saudara, kadang sih mikir dulu, ini siapa ya? Tapi tidak dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dia tahu persis nama kita, sepanjang apapun nama kita, mungkin 5 baris ya. Grace, Eudia, Angelo, dan lain sebagainya, bla 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 bla, tapi Tuhan tahu nama kita dengan persis. Karena dia adalah Allah Bapak Ibu. Dia mengenal setiap pribadi, dia mengenal pergumulan kita, dia mengenal kerinduan kita, dia mengenal luka-luka yang ada di dalam hati kita, dia mengetahui juga dosa-dosa kita, dia mengetahui apa saja. Semuanya terbuka di hadapan Allah. Dan sekalipun Allah tahu keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Allah memanggil kita dengan nama kita, seperti dia memanggil Sakius dengan namanya. Yesus tidak salah memilih orang Bapak Ibu. Yesus tahu siapa Sakius, dia seorang pemungut cukai. Dia tahu bagaimana kecurangan-kecurangannya, dia tahu dosa-dosanya.
Tapi Yesus tetap memanggil dia dan dia berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ini kasih Tuhan yang sangat besar. Kasih ini tidak muncul setelah Sakeus bertobat, tidak. Kasih ini tidak diberikan setelah Sakeus menjadi baik, tidak. Tetapi kasih ini diberikan untuk mengubah kehidupan Sakeus. Amin. Kasih Allah dinyatakan kepada kita supaya kita mengalami kelahiran baru. Kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang diperbaharui. Inilah Injil Bapak Ibu. Allah tidak mengasihi kita karena kita sudah menjadi baik, karena kita layak, ya. Tetapi Allah mengasihi kita supaya kita dilayakkan dan dilahirkan kembali. Amin. Supaya kita diperbaharui di dalam hidup kita. Itulah Roma 5 ayat yang ke-8. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Ini kasih yang sangat besar. Bapak Ibu, Yesus itu memberikan kasih karunia-Nya bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita menjadi seterunya Allah Bapak Ibu. Ya, Sakeus itu bukan mengembalikan uangnya dulu ya atau membereskan masalah-masalahnya dulu baru dia diselamatkan. Tidak saudara. Tuhan datang dulu lalu Sakeus mengalami pertobatan yang sejati. Inilah keindahan Injil Bapak Ibu. Ya, kita tidak diselamatkan karena kita layak atau karena kita pantas menerimanya. Kita diselamatkan karena kasih Allah. Allah lah yang membuat, yang melayakkan kita. Allah lah yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa untuk ditempatkan di batu karang yang teguh itu. Mari Bapak Ibu. Ya, Allah itu penuh dengan kasih. Dia menerima Sakeus, ya, dan dia menyelamatkan Sakeus oleh karena kasih-Nya yang besar itu. Nah, namun demikian ada hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Ternyata tidak semua orang itu mengerti arti kasih karunia. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, coba perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Mengapa orang-orang ini tidak bisa mengerti kasih karunia? Karena dia berpikir bahwa Sakeus tidak pantas menerima perhatian Yesus Bapak Ibu ya. Inilah pikiran agama-agama dunia. Seharusnya Yesus itu mendekati orang yang baik. Seharusnya Yesus itu menghargai orang yang hidupnya benar. Mereka tidak tahu bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin Bapak Ibu. Yesus datang karena manusia membutuhkan keselamatan. Ya, dokter itu enggak cari orang sehat Bapak Ibu ya, dokter itu cari orang sakit. Seorang penyelamat tidak datang kepada orang yang tidak membutuhkan keselamatan. Penyelamat datang kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pertolongan. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa terlalu berdosa, merasa masa lalu kita begitu buruk, sehingga Tuhan tidak mau menyelamatkan kita. Atau jangan kita berpikir kita terlalu baik, sehingga kita pantas diselamatkan. Yang benar adalah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Ini berkat Tuhan bagi kita semua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, perjumpaan dengan Kristus itu selalu akan menghasilkan pertobatan yang sejati. Orang yang sungguh-sungguh mengalami pertemuan dengan Yesus, hidupnya berubah. Ya, kita melihat bagaimana perjumpaan Sakeus dengan Yesus tidak berhenti pada sebuah pengalaman emosional aja. Wah, senang sekali guru itu datang ke rumahku. Wah, senang sekali dia mau datang di rumahku. Tidak sekedar emosi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi
ada pertobatan yang sangat indah. Ayat 8 kita membaca, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu, pertobatan ini terjadi sebelum Yesus berbicara sesuatu tentang uang Bapak Ibu. Belum. Yesus belum menuntut Sakius untuk mengembalikan hartanya. Enggak. Yesus belum menyampaikan teguran keras terhadap dosa-dosa Sakius. Tidak. Tetapi dengan bertemu Yesus, Sakius menyadari dosa-dosanya. Sakius sendiri menyadari apa yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu, ini sungguh sangat luar biasa. Ketika Kristus hadir dalam kehidupan seseorang, Yesus tidak hanya memberikan kepada kita pengampunan, tetapi Yesus juga membawa pembaharuan. Amin. Amin. Orang yang benar-benar mengalami Yesus, orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya pasti berubah Bapak Ibu. Keselamatan yang sejati itu pasti menghasilkan perubahan hidup. Kita melihat bagaimana pertobatan yang sejati itu selalu dimulai dari perubahan hati. Bapak Ibu, perubahan Sakius dimulai bukan dari luar dirinya, tetapi dari dalam dirinya. Ya, sebelumnya masalah utama Sakius bukan sekedar pekerjaannya Bapak Ibu, tetapi hatinya yang jahat. Dia menjadi orang yang serakah, dia menjadi orang yang jahat, dia menjadi orang yang cinta akan uang. Karena dia berpikir, kalau uangku banyak aku pasti akan bahagia. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, hatinya berubah Bapak Ibu ya. Dulu pusat hidupnya adalah uang dan uang. Tetapi setelah bertemu Yesus, dia menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Amin. Ini perubahan dari dalam hati terlebih dahulu. Inilah yang Yeskiel pasal 36 ayat 26 tuliskan kepada kita, bahwa Allah akan memberikan hati yang baru dalam setiap kehidupan kita. Allah akan menjauhkan dari hidup kita hati yang keras. Dia memberikan hati yang taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita sudah diperbarui? Bapak Ibu, masalah utama manusia bukan hanya soal perilaku yang salah, tetapi hati yang jauh dari Allah. Hati yang belum diperbarui. Hati yang masih dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya keselamatan itu bukan hanya soal perubahan moral. Keselamatan itu adalah kelahiran baru. Amin. Makanya dia berkata kepada Nikodemus, Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya mengubah kita menjadi versi terbaik dari dalam kehidupan kita, tetapi Yesus menciptakan kita kembali. Amin. Kata Paulus, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pertobatan Sakius kita juga bisa melihat bahwa ternyata pertobatan yang sejati itu mengubah hubungan kita dengan hal-hal yang dahulu menguasai kita. Ya, saudara, bukti pertama dari pertobatan Sakius adalah perihal hubungannya dengan uang, Bapak Ibu. Kalau dulu dia adalah hamba uang, sekarang dia tidak lagi dikuasai oleh uang. Sakius berkata seperti ini, setengah dari milikku, bayangkan setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Setengah loh ya. Kita aja mau memberi persembahan, kalau nyanyi gimana saudara? Persembahan kami. Lah kawan ini ngomong. Bukan salah kita, itu lagu kok saudara. Ya, si ngarang lagu nih ya siapa gitu ya. Persembahan kami sedikit sekali kan begitu. Tapi ini setengah loh saudara ya. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Sebelum bertemu Yesus dia pasti akan menggenggam erat-erat hartanya saudara. Dia akan terus memperkaya dirinya. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ia memberikan miliknya untuk memberkati orang lain. Wow. Ini bukti pertobatan yang sejati. Sebelum bertemu dengan Yesus, dia cinta akan dunia. Dia cinta uang dan dia memeras orang lain untuk mendapatkan uang bagi dirinya. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, Sakeus mengasihi sesamanya manusia dengan menyerahkan uangnya untuk mengasihi mereka. Lihat, dari dikuasai oleh cinta akan uang, sekarang dia mencintai Yesus, mencintai sesama. Yang dulunya dia terikat, sekarang dia telah dibebaskan oleh Tuhan. Uang tidak lagi menjadi tuan bagi Sakeus, tetapi Tuhan menjadi tuan atas hidupnya. Ingat kata Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Uang itu jadi saingan terbesar Tuhan loh saudara. Iya Pak, iya. Ingat seorang muda yang kaya itu, dia datang kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Lakukan ini, lakukan ini. Kamu tahu hukum Taurat. Sudah Guru, sudah aku lakukan semuanya itu. Kalau kamu hendak sempurna, pulanglah, jualah semua hartamu, dan berikan kepada orang miskin, lalu datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang muda yang kaya ini lebih memilih hartanya daripada memilih Yesus. Sedihlah hatinya dan pulang dengan kecewa. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan di saat yang bersamaan kita mengasihi dunia, mengasihi harta. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat, saudara. Tetapi Yesus memperingatkan kita bahwa uang itu dapat menjadi tuan yang menguasai hidup kita. Lihat apa yang terjadi di negara kita hari-hari ini. Korupsi besar-besaran. Uang. Katanya Niki Astria, uang bisa membuat orang. Oh enggak ada yang tahu lagu itu ya. Mabuk kepayang saudara. Tapi Sakeus dia bebas dari itu semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, seseorang itu pasti memiliki sesuatu yang menggeser Tuhan, yang bisa menggeser Tuhan dari dalam hidupnya. Bagi Sakeus sebelumnya adalah uang, harta, kekayaan. Tetapi bagi orang zaman sekarang, banyak orang tidak lagi mengutamakan Tuhan karena apa? Karena pekerjaan. Ya karena kerja, nggak ada waktu untuk doa, nggak ada waktu untuk baca firman, nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu untuk melayani, saya sibuk. Apalagi Bapak Ibu, kedudukan. Orang mengejar kedudukan, bahkan kadang mengorbankan iman demi kedudukan. Kenyamanan, popularitas, ambisi, kesenangan pribadi seringkali menggeser Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali meminta apa yang paling sulit untuk kita lepaskan, itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita bisa memberikan yang paling sulit untuk kita lepaskan kepada Tuhan,
saudara-saudara bisa membuktikan kasih saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya siapa yang menguasai hati kita? Uang atau Tuhan? Tapi pertobatan yang sejati telah melepaskan Sakius dari ikatan terhadap mamon itu. Amin. Dan pertobatan yang sejati juga memulihkan hubungan dengan sesama. Ya, tidak hanya dia memberikan separuh hartanya, tetapi dia juga mengatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini pertobatan yang sejati. Dia tidak sekedar menyesal, dia tidak sekedar menangis, tetapi dia mulai melakukan tindakan, saudara. Dia berubah, dia memperbaiki hubungan, dia tidak diam. Tapi dia memperbaiki hubungan dengan cara apa? Mengembalikan 4 kali lipat. Wow, ini luar biasa. Kalau orang bertobat, pasti dia akan memulihkan hubungannya dengan sesamanya. Amin. Kalau ada salah minta maaf. Kalau ada kekeliruan diperbaiki. Kalau ada hutang ya dibayar. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita telah mengambil keuntungan yang tidak seharusnya kita kembalikan. Itu pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati itu adalah buah keselamatan. Yesus berkata, pada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sebab Sakius juga adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu, buah itu bukan usaha untuk mencari keselamatan, tidak. Tetapi keselamatan itu menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Dimulai dari kasih karunia, lalu ada keselamatan dan kemudian perubahan hidup. Mari kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan, keselamatan adalah anugerah bagi orang yang terhilang. Amin. Saudara, ini anugerah kalau malam hari ini kita telah ditemukan oleh Tuhan, kita telah diselamatkan, itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Tadi saya sudah sampaikan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Yesus tidak berkata demikian, hari ini Sakius telah menjadi orang yang baik. Tidak. Hari ini Sakius telah menyelamatkan reputasinya. Tidak. Tetapi hari ini telah terjadi keselamatan. Mengapa Bapak Ibu? Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ini berkat yang sangat luar biasa. Saudara, manusia yang berdosa itu adalah orang yang terhilang. Kita ini hilang di hadapan Allah loh Bapak Ibu ya. Apa artinya hilang sih Bapak Ibu? Hilang itu artinya barangnya masih ada, tetapi tidak ada pada tempatnya. Waduh, jam tanganku hilang. Jam itu masih ada, tapi tidak di tempat yang seharusnya. Banyak orang yang terhilang dalam arti orang itu masih ada, orang itu masih hidup, tetapi dia tidak ada di tempat yang seharusnya. Dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu, hilang itu artinya bahwa yang hilang itu masih berharga loh Bapak Ibu ya. Allah mencari kita karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita tidak akan mungkin mencari sesuatu yang kita anggap tidak berharga. Bapak Ibu yakin berharga di mata Tuhan? Yakinlah. Bahkan kita tahu sebab Yesus telah membayar kita dengan darahnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, orang yang terhilang itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Barang yang hilang harus ditemukan. Orang yang hilang harus dicari dan ditemukan.
Ada perumpamaan dirham yang hilang. Dirham itu tidak akan ditemukan kalau tidak dicari. Kemudian domba yang hilang harus dicari. Anak yang hilang dicari, saudara. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Yesus mengatakan, sebab anak manusia, lihat ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mari kita bersyukur. Sebab Tuhan lah yang menemukan kita terlebih dahulu. Sehingga kita ada pada malam hari ini sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur atas kehidupan kita yang begitu luar biasa ini. Ya, sebagai penutup saya mau katakan keberhasilan dunia, pencapaian kita yang begitu hebat-hebat, itu tidak akan dapat menggantikan kebutuhan kita akan Tuhan. Amin. Itu tidak akan dapat menggantikan kebutuhan kita akan Yesus. Dan mari kita bersyukur. Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, Dia yang menemukan kita terlebih dahulu seperti Dia menemukan Sakius. Dan keselamatan seharusnya itu menghasilkan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Mari, kita mau dilepaskan dari segala sesuatu yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa tunduk kepada Yesus. Dan mari kita mau belajar memulihkan hubungan kita dengan sesama. Amin. Sebentar, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita mengingat lagi pengorbanan Yesus yang sangat besar. Yang oleh pengorbanan itu kita telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdiri Bapak.